Shalom saudara, saya berdoa kita semua terus dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Voice of Pentecost kali ini bertemakan bersinergi bagi bangsa. Kemerdekaan disebut dengan keadaan bebas dari perhambaan. Tentu perjuangan menuju kemerdekaan tidaklah mudah. Inilah yang diperjuangkan Bung Karno, juga Bung Hatta, hingga pada 17 Agustus 1945 Indonesia mencapai keadaan bebas itu. Indonesia merdeka. Saudara, perjuangan menuju kemerdekaan ini tidak hanya dilakukan oleh Bung Karno sendiri ataupun Bung Hatta seorang. Perjuangan ini melibatkan seluruh aspek dan golongan dari Indonesia, termasuk umat Tuhan. Sebut saja beberapa nama seperti Martha Christina Tiahahu, Agustinus Adi Sucipto, Walter Mongisidi, Slamet Riyadi, Laksamana John Lee, dan masih banyak yang lain. Ini membuktikan bahwa umat Tuhan tidak berleha-leha, melainkan ikut berjuang dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Lalu, bagaimana dengan kita? Peran apa yang mampu kita tempuh demi mengisi kemerdekaan saat ini? Salah satu jawaban atas pertanyaan tersebut adalah bersinergi dengan pemerintah. Sinergi berasal dari bahasa Yunani, sinergos, yang berarti rekan sekerja. Sinergi adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis, sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimal. Ada 4 hal yang perlu kita perhatikan dalam hal bersinergi dengan pemerintah. Yang pertama, tak dapat terhitung berapa banyaknya narasi yang diciptakan oleh oknum dalam berbagai media dan platform yang berusaha menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Hoaks-hoaks bermunculan dan banyak masyarakat yang memakan mentah-mentah sehingga menjadi hambatan besar bagi pemerintah untuk bergerak. Belum lagi sikap tidak bertanggung jawab dengan melakukan korupsi yang jelas sekali merugikan masyarakat dan menghambat program pemerintah. Saudara, kita sebagai orang percaya tidak boleh seperti itu, tapi justru harus mampu bersinergi dengan pemerintah, sebab mereka adalah hamba Allah untuk kebaikan kita, dan mereka menginginkan kesejahteraan atas kita. Yang kedua, sebagian dari kita mungkin bertanya, saya hanya seorang pegawai biasa, bagaimana saya dapat bersinergi dengan pemerintah? Siapapun kita, apapun jenis pekerjaan dan usaha kita, semua dapat bersinergi dengan pemerintah dalam mengisi pembangunan. Ada 3 cara yang pasti dapat dilakukan oleh semua orang percaya, yakni berdoa, berdoa, dan berdoa. Dalam 1 Timotius 2 ayat 1-3 dikatakan bahwa kita patut untuk menaikkan permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur bagi raja-raja dan pembesar yang berada di atas kita. Jangan pernah jemu berdoa bagi bangsa dan negara serta pemerintah. Justru di masa pasca pandemi seperti saat inilah kita mendukung dan mendoakan pemerintah dalam memulihkan, menumbuhkan, dan memperkuat ekonomi di negeri kita. Kita sudah lihat dan rasakan Indonesia menjadi salah satu negara kuat secara ekonomi di dunia saat ini. Kita percaya bahwa setiap doa-doa kita bagi bangsa, negara, dan pemerintah yang kita sampaikan kepada Bapa di sorga tidak akan pernah sia-sia. Yang ketiga, dalam Matius 22 ayat 21, kita mendapati sebuah ajaran Tuhan Yesus yang sangat menarik tentang kewajiban kita terhadap pemerintah. Tuhan katakan, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Tuhan mengajarkan bahwa kita tidak patut bagi umat Tuhan yang taat kepada Tuhan untuk tidak menolong pemerintah. Pemerintah dalam membangun bangsa dan mewujudkan kesejahteraan rakyatnya tentu membutuhkan modal pembangunan dan salah satu sumber pendapatan yang besar adalah pembayaran pajak. Maka dari itu, dengan membayar pajak, kita sedang bersinergi dengan pemerintah. Dan yang terakhir, selain dari pendapatan pajak, modal pembangunan juga diperoleh pemerintah dari investasi. Pemerintah sedang mendorong warga negara Indonesia untuk melakukan investasi. Itu sebabnya sekarang ini kita menemukan banyak sekali aplikasi yang memudahkan masyarakat untuk melakukan investasi, bahkan dengan modal awal yang sangat kecil dan dapat dijangkau oleh semua kalangan. Melalui investasi, kita turut serta membiayai pembangunan di sektor infrastruktur dan industri lainnya. Demikian, investasi dapat dilakukan dengan sederhana, namun memiliki dampak yang sangat luas. Demikian saudara, bagian kita dalam mengisi kemerdekaan bukan lagi dengan bersusah payah melawan penjajah, tetapi dengan bersinergi yang baik antar kita dan pemerintah.
Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, Tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Terima kasih Tuhan, sungguh kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Biarlah ibadah pagi ini Tuhan merupakan ibadah yang benar-benar Tuhan Yesus perjumpaan dengan Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan Tuhan semua jemaat Tuhan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah ini Tuhan Yesus dari awal sampai akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah ibadah ini pada hari ini Tuhan Yesus ada kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus, ada pertobatan,
ada sukacita, ada berkat yang melimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan Tuhan ibadah ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus sendiri yang beracara Tuhan, bukan kekuatan kami, melainkan tuntunan dari Roh Kudus sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Until I lay my
satukan hati kita untuk berdoa sapaan. Benar Tuhan, sepanjang hidup kami, Engkau tetap setia Tuhan. Sekalipun kami gak setia, tapi Bapa Engkau tetap setia buat setiap kami. Terima kasih Bapa, karena kesetiaan-Mu itu Tuhan kami boleh hadir di tempat ini. Dan di dalam perkenanan-Mu Tuhan, kami boleh ada di tempat ini. Engkau cinta kami, Engkau mengasihi kami Tuhan. I love you Jesus, I love you Jesus. Engkau baik, Engkau sungguh baik, bahkan Engkau sangat baik Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu dan kebaikanmu terhadap hidup kami semua. Kami umat-Mu Tuhan, jemaat gerejamu GB Pondok Aren. Kami bersyukur dan bersyukur kalau hari ini Tuhan, Kau masih berikan kami kesempatan untuk kami boleh datang beribadah kepada Tuhan bersama umat-Mu di tempat ini. Semua karena kasih anugerah-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kesempatan ini kami boleh Tuhan mengalami Tuhan. Kami bukan dengan perkataan orang-orang lain, tapi kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan sendiri. Kami mau diubah, kami mau dipulihkan, kami mau disembuhkan, kami mau diberkati Tuhan dengan berkat-berkat yang dari sorga yang Tuhan sudah sediakan. Karena firman-Mu berkata, kami adalah ahli-ahli waris kerajaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Tidak satu kebetulan kami boleh Tuhan datang di hadapan-Mu, berdiri Tuhan di atas bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Kami mau terus Tuhan berdoa, berseru kepada Tuhan Yesus, Allah yang hidup, Allah yang memiliki kehidupan kami. Engkau Allah yang memiliki Indonesia ini Tuhan. Kami berdoa bersama-sama bersatu hati Tuhan, bersyukur untuk Indonesia. Kami bersepakat Tuhan, kami percaya hati Tuhan ada di Indonesia. Tangan Tuhan berkuasa untuk Indonesia, untuk menyelamatkan bangsa ini Tuhan. Sesuai dengan rancangan-Mu Tuhan untuk Indonesia. Supaya Indonesia datang sujud menyembah kepada-Mu. Setiap suku di atas bangsa ini Tuhan, semua akan datang sujud menyembah kepada-Mu Tuhan. Bahwa Kau Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau baik bagi bangsa kami. Terima kasih untuk kepemimpinan Pak Jokowi Tuhan dan Maruf Amin, semua staf-staf kepemimpinannya. Oh, dari yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan Yesus. Bahkan di tempat kami bermukim ada RT RW, bahkan gubernur, bupati, wali kota, semua kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berikan mereka satu roh yang takut akan Tuhan di dalam mereka menjalankan tugas. Oh, di pundak mereka Tuhan, untuk negara kami Indonesia ini Tuhan, yang Kau kasihi Tuhan. Semua Tuhan, hasil-hasil bumi, baik itu semua Tuhan. Oh Tuhan Yesus, yang ada di bangsa ini Tuhan, dari Sabang sampai Merauke Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kemuliaan Tuhanlah yang mengatasi segala yang terjadi untuk bangsa kami Tuhan. Bahkan pemilihan umum, bahkan pilkada serentak 2024, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang mengambil alih, Engkau yang berdaulat Tuhan. Damailah Indonesiaku, damailah bangsaku Indonesia. Oh, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, pertobatan terjadi, pertobatan dan keselamatan terjadi untuk bangsa kami Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk para bapak-bapak pemimpin kami. Oh Tuhan, yang membawa kami untuk beribadah kepada Tuhan. Oh, dalam pelayanan mereka. Oh Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, kepala sidang kami, Bapak Insinyur Niko Nyoto Raharjo dan keluarga Tuhan, bahkan semua wakil-wakilnya Tuhan, bahkan Tuhan, oh Tuhan Karayon kami Pak Beni Gunawan Tuhan, oh dan keluarga Tuhan, dan juga Tuhan, hamba-Mu yang kami kasihi di tempat ini Tuhan, kepala kami di tempat ini, Bapak Sunardi Bari dan Pujen dan keluarga besarnya Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan.
Tuhan. Di dalam pelayanan mereka, Engkau yang mengutus mereka Tuhan. Engkau yang terus mengurapi mereka. Tanda-tanda heran menyertai dalam setiap pelayanan mereka Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan, perlindungan Tuhan ada di dalam kehidupan setiap para hamba-hamba-Mu di Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk setiap kami para pelayan-pelayan Tuhan. Baik WL Singer, pemusik Tuhan, siapapun kami Tuhan. Bahkan kami serahkan Tuhan semua benda-benda mati yang ada yang kami boleh pergunakan saat ini. Listrik dan Tuhan Yesus. Oh media Tuhan, oh Tuhan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau yang berdaulat Tuhan. Engkau yang menguduskan semua ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya ada kekudusan Tuhan di tempat ini. Terlebih di dalam altar kudus-Mu ini. Ada kekudusan-Mu Tuhan. Mengalir Tuhan untuk mengalirkan kepada kami semua umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan ibadah yang ada Tuhan. Baik itu Tuhan sekolah minggu, GC Tuhan. Bahkan Tuhan semua Tuhan ibadah-ibadah yang ada Tuhan. Baik youth, dewasa muda, UPAS dan Tuhan WBI. Kami menyerahkan dalam tangan Tuhan. Oh Tuhan berkuasa, Tuhan berdaulat yang memimpin setiap hamba-hamba-Mu Tuhan yang sudah ambil bagian di sana Tuhan. Kami percaya berkat Tuhan melimpah mengalir atas mereka Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami juga berdoa untuk generasi Yeremia Tuhan. Untuk gereja Tuhan di tempat ini. Bangkit menjadi pemenang bahkan lebih daripada pemenang. Di dalam nama Yesus. Biar kekudusan Tuhan melingkupi setiap generasi Yeremia yang ada di tempat ini Tuhan. Gereja-Mu GBI Pondok Aren ini Tuhan. Untuk mereka boleh menjadi saksi, menjadi berkat. Oh, bagi jiwa-jiwa yang ada di luar sana generasi Yeremia. Baik mereka di sekolah-sekolah. Baik mereka di kampus-kampus, bahkan di dunia marketplace. Tuhan anak-anak-Mu ini Tuhan pakai luar biasa. Mereka cinta Tuhan mati-matian dengan hidup dalam kekudusan daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus mengalir dalam Pentakosta yang ketiga ini Tuhan. Untuk membawa generasi Yeremia bangkit menjadi pemenang. Lebih daripada pemenang. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, Kau baik. Kau sungguh sangat baik Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini Kau melihat dan menilik setiap hati kami Tuhan. Hati kami Tuhan. Kami banyak pergumulan, persoalan, badai-badai kehidupan. Kami bawa saat ini di bawah kaki-Mu Tuhan. Dan kami percaya kami pulang tidak sama lagi dari tempat ini Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Yesus jawaban. Tuhan Yesus Kau jawaban dari setiap pergumulan kami. Jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami percaya melalui pujian penyembahan kami Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Bahkan hadirat-Mu turun di tempat ini. Yang memulihkan setiap kami. Oh dalam nama Yesus. Yang sakit sudah disembuhkan oleh kuasa darah biru Yesus Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang susah Tuhan hiburkan. Bahkan yang berbeban berat Tuhan angkat. Tuhan berikan kelegaan. Damai sejahtera dan sukacita. Di dalam nama Yesus. Bahkan yang terikat, terbelenggu oleh seks bebas, perjinahan, percabulan, penyimpangan seks, homoseks, biseksual, transgender, semua LGBT, darah Yesus mematahkan, menghancurkan semua di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, kuasa kelepasan mujizat sudah terjadi di dalam nama Yesus Kristus. Karena darah Yesus membentengi tempat ini dan tubuh roh jiwa setiap kami yang ada di tempat ini. Baik sekolah minggu, GC, youth, dewasa muda, WBI dan UMAS di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu. Inilah doa kami Tuhan. Sempurnakan semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Kita yang diberkati Tuhan katakan Amin. Masih tetap berdiri. Kita akan bersorak-sorai bagi Tuhan. Yuk. Shalom, shalom, shalom
bersukacitalah, bersukacitalah dalam Allah, oh Israel. Rayakan dan marilah di depan Allah, Dialah pemenang. Rayakan dan marilah di depan Allah, Dia pemenang. Bersukacitalah, bersukacitalah dalam Allah, oh Israel. Bersukacitalah, bersukacitalah dalam Allah, oh Israel. Rayakan dan marilah di depan Allah, Dialah pemenang. Rayakan dan marilah di depan Allah, Dia pemenang. Allah lakukan yang besar dengan Allah, menghadirkan musuh, kita nyanyi sorak kemenang. Siapa? Yesus Raja. Allah adalah pemenang, bebaskan umatnya, firman-Nya menghancurkan musuh, dunia lihat itu. Dengan Allah lakukan yang besar, dengan Allah menghancurkan musuh, kita nyanyi sorak kemenangan. Siapa? Yesus Raja. Allah adalah pemenang, bebaskan umatnya, firman-Nya menghancurkan musuh, dunia lihat kita dengan Allah. Lakukan yang besar, dengan Allah menghancurkan musuh, kita nyanyi sorak kemenangan. Siapa? Yesus Raja. Yesus Raja. Yesus Raja. Haleluya. 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 Silakan duduk kembali. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna
bersyukur bahwa hari ini kami siap menerima firman-Mu. Roh Kudus, turunlah menjamah hati kami, supaya firman itu tertanam di hati yang baik, sehingga firman Tuhan itu bertumbuh, berakar dan berbuah dalam kehidupan kami, sehingga nama Tuhan dimuliakan melalui hidup kami. Kami bersyukur jemaat-Mu sudah hadir. Tentu mereka mengalami banyak hal, kesulitan, kesukaran, atau penyakit apapun. Biarlah mereka tidak fokus dengan fondisi fakta yang ada, tapi biarlah mata mereka tertuju kepada Tuhan, karena Tuhan adalah sumber kehidupan, sumber segala kehidupan kami. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bahkan yang mati pun Tuhan bisa bangkitkan. Yang mati rohani bisa hidupkan kembali. Karena itu Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang siap menerima firman Tuhan, mendengar firman. Biarlah hati mereka dikendalikan oleh Roh Kudus. Biarlah darah Yesus yang menyucikan, dan ada malaikat berpasukan melalui tempat ini, sehingga kami boleh rasakan hadirat. Bapa, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami bersyukur doa. Amin. Salam semuanya. Apa kabar? Luar biasa. Ya, bulan ini tema dari gembala kita adalah manusia baru atau ciptaan yang baru. Ya, ciptaan yang baru. Bulan yang lalu apa? Identitas. Jadi sesuai dengan tuntunan gembala kita, saya juga menyampaikan sesuai dengan tema yang ada ini. Mari kita buka Kolose pasal 3 ayat yang 10. Kolose 3 ayat 10. Satu ayat kita coba. Kita renungkan sejenak mengenai ciptaan baru. Banyak orang tidak mengerti mengenai manusia baru, ciptaan baru. Ya. Mungkin dia sudah sejak Kristen jadi orang sejak lahir barangkali. Ya. Tapi tidak memahami kebenaran ini. Karena itu saya sampaikan kepada, mari kita simak baik-baik, kita renungkan baik-baik. Mari kita buka Kolose 3 ayat 10. Sama-sama baca ya. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Saya angkat tema dari ayat ini adalah bagaimana manusia baru itu terus-menerus diperbaharui dalam hari. Ya. Kadang-kadang kita sudah manusia baru, ciptaan baru. Dalam perjalanan kehidupan seseorang bisa jatuh, bisa lemah, bisa berbagai, dia bisa mundur. Itu yang dulu saya alami. Tahun 74 saya mengenal lahir baru, mengenal Yesus. 22 tahun yang lalu ketika itu saya di Jogja. Setelah saya menerima Kristus menjadi Tuhan Juru Selamat saya secara pribadi. Ya, yang lama sudah berlalu. Kehidupan saya yang lama semakin hari lama-lama dikikis. Ada ciptaan yang baru, kesukaan yang baru yang ada dalam hati. Yang tadinya baca Alkitab bolong-bolong gitu. Semakin giat seperti tadi siapa ya? Pak Waluyo. Giat baca Alkitab. Ya. Kebaktian, semangat. Pagi ke gereja A. Jam 10 ke gereja B. Karena ada gairah. Ada yang haus. Itu yang saya alami. Tapi dalam perjalanan waktu ketika saya menjadi ciptaan baru, manusia baru. Dalam perjalanan kehidupan ini, ada persoalan, ada kesulitan. Jadi jiwa kita terganggu.
Sehingga semangat yang tadi berkobar-kobar, ya Alkitab sekedar, berdoa sekedar, tidak sungguh-sungguh lagi. Nah, ini yang saya sampaikan nih. Bagaimana supaya manusia baru terus-menerus diperbaharui dalam kehidupan kita. Ya toh, amin. Supaya kita terus-menerus diperbaharui. Ya. Ini bagaimana caranya? Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, mengapa setiap orang harus mengalami ciptaan baru? Pertanyaan ini perlu. Mengapa setiap orang harus mengalami ciptaan baru atau manusia baru? Alkitab mengatakan alasan yang pertama adalah Roma pasal 5 ayat 12. Coba ditampilkan ini. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh siapa? Satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikian maut itu telah menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Ini alasan yang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Maut telah menjalar. Upah dosa adalah maut. Karena itu perlu Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelesaikan dosa manusia. Itu masalahnya. Dosa ini serius. Karena itu perlu Yesus datang ke dalam dunia, lahir di Bethlehem. Kemudian setelah 30 tahun, lalu dia pergi ke salib. Untuk apa? Memikul dosa saya dan dosa saudara. Dia pikul dosa kita. Dan dia berkata, sudah selesai. Dia menyelesaikan apa yang menjadi masalah manusia. Masalah manusia adalah dosa. Dosa yang ada dari Adam. Semua manusia. Sebab itu Alkitab mengatakan kamu dahulu mati. Mungkin dia hidup secara napas. Bisa berjalan. Efesus 2 ayat 1 dikatakan. Kamu dahulu mati sudah mati karena pelanggaran. Coba renungkan. Dalam satu hari berapa kali bohong? Coba. Kalau itu dikalkulasi sebulan, kalau nggak diselesaikan dengan Tuhan, itu dosa tetap. Berapa kali kita dengan sesama kita ada kepahitan, tidak suka mengampuni. Itu dosa juga. 2 bapak kami, ampunan mereka ada sebagaimana kami mengampuni. Ini jadi masalah, alasan mengapa setiap orang harus dilahirkan baru, mengalami kelahiran, alasan dosa. Yesus datang ke dalam dunia. Karya Kristus itu sangat mahal. Dia memikul dosa kita. Alkitab mengatakan, Ibrani pasal 9, dosa kita, darah Yesus mengampuni, menyelesaikan dosa kita satu kali untuk selama. Bagaimana kan caranya supaya kita mengalami ciptaan baru? Bagaimana caranya? Seperti yang saya katakan, tahun usia 22 saya menerima Kristus dengan sungguh-sungguh di dalam hidup saya. Saya menjadi anak Allah. Saya menjadi pewaris kerajaan Allah. Ada perubahan hidup yang Tuhan kerjakan melalui Roh Kudus dalam hidup saya. Ada Roh Kudus. Ketika saudara dan saudari menerima Kristus dengan sepenuh hati, ada Roh Allah dalam hati saudara. Jangan saudara padamkan dia. Amin enggak? Apa dikatakan? Roma pasal 10 ayat 9.
Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang, maka kamu diselamatkan. Ketika saya mengaku Yesus, percaya dalam hati, hari itu juga, saat itu juga, jam itu juga, saya dipilih oleh Tuhan dan menjadi anak Allah. Ciptaan yang baru. Manusia yang baru. Kehidupan saya bukan milik saya sendiri. Tubuh kita ini adalah bait Allah. Percaya enggak? Tubuhmu adalah bait Allah. Roh Allah. Dulu saya merokok dulu. Maaf ya kalau tersebut. Saya di sini saya. Bukan saya sindir saudara. Paling suka merokok habis makan. Enak merokok. Sambil apa? Ngobrol habis makan. Enak banget. Rokok Jisamusu, rokok ini. Dulu rokok saya Commodore. Itu saudara. Senang tuh. Saya beli 1 pak gitu. Waktu saya masih kerja di Hotel Hilton. Saya habis gajian beli rokok. Ya. Lama-lama saya sadar, kok rokok yang maaf ya, saya bersaksi ya. Kok rokok ini saya bakar uang ini. Betul gak? Rokok 1 bakar uang. Ya. Lebih daripada kamu dikasih untuk anak susu. Masih kecil dulu. Saya sadar. Itu pun susah banget untuk meninggalkan rokok. Caranya gimana? Setelah berdoa, saya pagoda, tahu pagoda? Pagoda itu pasti deh. Saya kepingin rokok, saya minum. Jadi dari lupa gitu. Itu. Jadi Roh Kudus yang memimpin kita sehingga kita semakin hari terus menerus diperbaharui. Ini poinnya yang saya katakan di dalam. Bagaimana caranya supaya kita terus menerus diperbaharui oleh Tuhan. Hidup kita berkenan kepada Tuhan. Kita memiliki iman yang luar biasa. Mari kita bahas ini. Yang pertama apa? Kita lihat Kolose pasal 2 ayat 7, ayat 6. Apa dikatakan? Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu, apa dikatakan? Tetap, ini kuncinya. Ketika kita percaya kepada Tuhan, kita suka baca Alkitab, suka berdoa. Jangan berubah oleh karena keadaan apapun. Tetap. Walaupun dunia goncang, walaupun ada masalah hidup kita tetap. Karena Tuhan akan menyelesaikan. Alkitab mengatakan Mazmur 34 ayat 2. Banyak kemalangan orang, tetapi Tuhan melepaskan dari semua itu. Masalah itu biasa. Biasa toh saudara. Dulu saya kalau masalah ya langsung ngerasanya. Kenapa sih udah ikut Tuhan, ikut ini. Tapi sekarang saya sudah usia emas begini. Semakin menyadari tekad saya, komitmen saya dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Makanya Alkitab takut akan Tuhan adalah apa? Permulaan hikmat. Saya lebih banyak mengerti firman yang saya baca dan saya mengerti. Keinginan daging itu dimatikan oleh keinginan roh. Tubuh, jiwa, roh. Kalau roh kita bangun dengan baik, kita bangun dengan hubungan yang intim dan terus konsisten setiap hari. Itu membawa kita, jiwa kita, ini keinginan, kehendak dan itu akan tunduk kepada roh. Kalau roh kita lemah, jiwa kita yang menguasai kita. Kepingin roh, pusing itu kan dari jiwa. Kan itu dikatakan, hendaklah hidupmu tetap dikatakan ayat 7.
Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepada, dan hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan. Ada step-step setelah kita percaya Yesus. Ini kita harus bangun hubungan dengan Tuhan. Kita sudah diselamatkan. Ada Roh Kudus dalam kita. Sudah dipulihkan, sudah diampuni. Mari kita bangun. Ya, membangun. Kamu berakar. Bangsa di padang gurun, tahu korma ya? Korma itu ada di padang gurun. Setelah bertumbuh itu taruh batu. Jadi dia nggak bisa tumbuh. Jadi dia cari ke bawah. Cari terus ke bawah. Sehingga dia cari air sumbernya. Betul. Sehingga di padang gurun itu korma itu. Mantap. Jadi kalau di dalam pertumbuhan iman kita ada masalah, ada kesulitan, ada sakit penyakit, jangan itu membuat kita kendor. Jangan membuat kita jadi lemah. Biarlah rohmu bernyala-nyala, layanilah Tuhan. Rohnya. Kalau itu lihat siapapun, manusia pendeta apapun, kalau lihat masalah ya, apalagi masalah berat. Karena itu kita harus bangun, bertambah teguh dikatakan. Bertambah teguh, bagaimana kita bertambah teguh? Iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Bagaimana iman kita bertumbuh, bagaimana iman kita menjadi kuat dan teguh, harus kita bangun, kita isi hati kita, pikiran kita dengan firman Allah. Sehingga firman itu hidup dan berkuasa. Karena firman Allah hidup dan kuat. Lebih tajam daripada pedang bermata. Sehingga firman itu membuat banyak janji-janji Tuhan. Kita pegang janji. Kita membaca firman. Kita renungkan firman. Firman itu berkuasa. Masih baca Alkitab? Masih enggak? Atau sudah mundur? Atau sudah, mari. Yang kedua, itu yang pertama. Bangun terus. Yang kedua adalah Efesus 4. Yaitu kamu yang berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasannya oleh nafsunya yang menyasar. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sama. Dari ayat ini kita lihat. Manusia baru harus, kalau saya punya baju, buat baju baru, tanggalkan dulu baju yang lama. Kenakan manusia baru. Banyak orang masih hidup lamanya dia pakai baru, nggak bakalan bisa. Manusia lama masih ada. Ini menuju kebinasaan dikatakan. Karena itu kenakan manusia baru itu di dalam hidup kita. Dan itu terus menerus diperbarui. Tadi membangun hubungan dengan Tuhan. Amin gak? Baca Alkitab. Supaya apa? Pikiran kita dibaharui. Hati kita dibaharui. Cara pola pikir kita dibaharui. Semua dibaharui. Bukan dengan kekuatan kita. Itu kekuatan Allah. Melalui Roh Kudus dan firman. Amin gak? Bisa nangkap gak? Bisa nangkap ya? Bisa ngerti. Yang ketiga apa? Mari kita buka. Ibrani 10 ayat 25. Saya pun poinnya yang jelas saja. Sederhana aja. Penting nangkap itu aja. Amin gak? Ya, Ibrani 10 ayat 25. Lihat waktunya, kalau waktunya habis bilangin aja. Ibrani 10 ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri
Dari apa ya? Pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita apa deh? Menasihati dan makin giat melakukannya menjelang hari itu. Di gereja kita ada ibadah kul, ibadah GC, ibadah umas. Apa lagi? Ibadah sekolah minggu. Perjanjian baru. Waktu mereka bertobat, setiap hari mereka berkumpul. Ibadah kul sekali seminggu ya Bu ya. Sekali seminggu. Paling 2 jam lah. Ya kalau ngobrol 2,5 jam lah. 3 jam. Yang belum kul, ikut kul. Saya nggak usah tunjuk tangan lah. Merasa dirinya belum ikut kul. Daftar nanti Enrico. Oh saya mau ikut kul dah. Itu baik. Melalui kul kita dibina, dibentuk. Melalui kul kita juga, oh ini pendosa pat ini. Bisa jadi. Bisa kita tahu dia berdoa, mantap itu. Nah itu, angkat dia pendosa pat. Oh dia bisa memimpin pujian. Di situ sebagai bengkelnya. Saya dulu dari kul. Ya, dikasih kepercayaan memimpin. Ya, sharing firman. Ya lama-lama kan dia terbiasa betul. Mari. Ikutin kul-kul yang ada. Sekali seminggu, berat gak rasanya? Saya mau tanya, berat gak? Kalau nonton televisi atau apa, film yang disukai, tahan 2 jam, 3 jam ya? Tahan ya? Betul ya? Saya tanya, betul atau tidak betul? Alah, yang sedang kumpul, wah dia melotot. Senang banget ya. Kalau hal-hal begitu senang suka, kenapa hal-hal rohani tidak suka? Ya, sepertinya di hati itu ada Roh Kudus enggak? Roh Kudus itu ya ada kemauan. Karena itu mari, gereja kita kan bangkit jadi pemenang, kan banyak lah. Ini kebaktian pertama, kedua dan sebagainya. Kalau kita semua sudah rohaninya mantap, aduh, pasti bersaksi tentang Tuhan Yesus kepada orang lain, itu gampang itu. Ajak orang lain, oh enak itu. Dia pasti mau. Karena kita diurapi oleh Tuhan, bulu kita diurapi oleh Tuhan. Hari apa ya, saya kunjungan anggota jemaat nggak datang jemaatnya. Henry kalau nggak salah. Henry saya kunjungan ke sana. Yang jual apa namanya? Jual yang apa namanya? Yang aduh, bacang. Hari Jumat saya kunjung ke sana. Sharing firman. Istrinya kan masih muda. Anaknya ada siapa namanya? Ini sama laki itu lupa. Ada orang. Ada ya? Henry ada? Oh ada Pak tuh. Mana? Gak bawa istri ya? Aduh haleluya. Nanti kita berdoa. Itu awangnya namanya Herman ya. Terganggu jiwanya. Dan kita doakan berdoa nanti juga. Saya jelaskan mengenai buku tanpa kata. Buku tanpa kata itu tidak bawa firman ya. Buku tanpa kata ada gambar hijau, warna merah. Nah, saya jelaskan Injil, saya tantang. Percaya Yesus enggak? Mau menerima Yesus? Sederhana kita sampaikan, orang lain ngerti. Karena itu perlu kita. Ibadah itu semakin giat. Dikatakan semakin giat melakukannya. Artinya ada, wah kapan kuliah? Wah rasanya haus. Menjelang hari Tuhan mendekat. Hari Tuhan sudah mendekat betul ya? Kan tanda-tanda sudah diberikan. Yang sudah melayani Tuhan melayani. Yang sudah pernah singir melayani. Yang pernah apa jangan memberi diri. Pak Waluyo nanti kita, masuk Pak ya. Kita layani Pak ya. Oke. Ya puji Tuhan. Hari Jumat yang lalu kita melayani. Mari kita. Semua ada. Bergerak semua. Kalau jemaat itu bergerak. Waduh. Tuhan akan bekerja.
berkarya. Tuhan akan senang. Kalau Tuhan senang apa? Wah, Tuhan memimpin kita. Amin. Saya lihat waktu. Kasih tahu ya kalau belum. Amin. Semakin giat melakukannya. Yang keempat apa ya? Mazmur 1 ayat. Mazmur, di sini ada. Mazmur pasal 1 ayat. Ini terakhir 4. Benar-benar terakhir. Tetapi yang kesukaannya ialah apa? Taurat Tuhan yang merenungkan Taurat itu siang malam. Apa dikatakan? Terus tiganya. Ia seperti apa dikatakan? Yang kesukaannya merenungkan firman Tuhan dikatakan ia seperti apa? Pohon ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada musimnya dan apa saja yang dibuat-buatnya berhasil. Kalau saya tanya semua mau berhasil, pasti tanya semua berhasil. Bagaimana supaya berhasil dalam kehidupan kita, dalam rohani kita, yaitu kita suka merenungkan firman Tuhan, bukan hanya sekedar baca, bukan hanya merenungkan itu. Apa ya? Ya pelan-pelan baca 1 ayat, 2 ayat. Karena itu setiap kita catat. Yang saya sampaikan garis besarnya catat. Karena nanti 24 jam lagi lupa. Harus catat ya. Supaya nggak lupa. Jadi kadang-kadang lupa. Wah, ada catatan. Yang kesukanya merenungkan firman. Yosua pasal 1 ayat 8 dikatakan. Apa dikatakan? Jangan engkau lupa memperkatakan Torah. Supaya kau bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis. Perkatakan firman. Perkatakan. Saya sehat. Perkatakan. Saya dipulihkan. Perkatakan. Saya sembuh. Karena perkataan itu akan dibenarkan. Alkitab mengatakan menurut perkataanmu akan dibenarkan. Saya berhasil. Saya orang baik. Saya ciptaan baru. Manusia baru. Itu perkataan kita. Jangan perkataan negatif. Karena mati dan hidup apa dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buah. Jadi jangan sekali-sekali perkataan negatif. Sekalipun menghadapi situasi yang agak berat. Perkataan, masalah saya pasti bisa. Saya pasti bisa. Katakan demikian. Saya pasti dapat kerjaan. Saya dapat diberkati. Perkataan tadi ada kuasa. Ada kuasa. Di Bilangan 14 ayat 20. Apa yang kau katakan di hadapanku, aku akan lakukan. Firman ini ya. Firman ini iya dan amin. Pasti dilakukan. Karena itu mari. Ada 4 hal. Bagaimana supaya kita diperbaharui hidup kita sehari-hari lepas hari. Yang pertama ada. Kita tetap. 2. Terus tetap. Apa yang kita lakukan? Membaca. Mempelajari. Apa yang dapatkan dari gembala kita? Kita pelajari. Di rumah pelajari lagi. Yang ketiga tadi ya. Semangat. Giat. Yang keempat merenungkan. Biarlah firman ini membuat kita terbuka. Hati kita terbuka. Kan secara sederhana. Saya menyampaikan firman. Jadi ada poin-poinnya. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Karena itu mari kita lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan Aku Mengasihi Engkau. Kita nyanyikan Aku Mengasihi. Nadanya dulu.
Hari kita bangkit. Ya, kita tunggu dulu supaya satu irama ya. Kita renungkan kata-kata ini. Apakah kita mengasihi Tuhan? Hati kita coba kita cek. Aku mengasihi Engkau. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi Engkau. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu Siang dan malam ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Sejenak merenungkan dari firman yang saya sudah sampaikan. Kalau firman ini berbicara di hatimu dan Roh Kudus bekerja, mungkin menginsapkan, mungkin menegur, mengingatkan, jangan kita keraskan hati kita. Mari kita berbalik dari jalan-jalan yang salah. Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan sangat baik. Alkitab mengatakan jikalau kita mengaku dosa kita, Allah itu setia dan adil sehingga mengampuni dosa kita. Karena itu mengakui kita di hadapan Tuhan. Aku mau tetap setia. Aku bergairah. Aku mau hidup taat. Aku mau hidup setia. Katakan itu di dalam mulut. Dan Tuhan akan tolong. Tuhan pasti tolong. Setelah saya mengucapkan komitmen saya dengan Tuhan di hadapan Tuhan, saya tetap setia kepadamu. Saya tetap taat kepadamu. Saya mau hidup benar di hadapan-Mu. Roh Kudus tolong. Itu harus kita ucapkan. Perkatakan dengan iman, dengan hati. Di situ kan Tuhan. Pergumulan apapun, mengada doa pun belum dijawab, katakan bahwa saya percaya bahwa Tuhan menolong saya. Ingat Markus 11:24. Ini firman Tuhan, ini perkataannya. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu diberikan kepadamu. Imani ayat ini, imani firman ini. Firman ini tidak pernah salah. Firman itu pasti digenapi kalau hidup kita berjalan bersama Tuhan. 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati, disediakan bagi orang yang apa? Mengasihinya. Bukan ada sekadar orang percaya. Mengasihi. Tuhan tahu hati kita masing-masing.
yang paling dalam Tuhan tahu. Adakah kita mengasihi Tuhan? Selama kita mengikuti Yesus. Renungkan. Mari kita angkat tangan kita. Kalau ini merupakan komitmen Bapak Ibu di hadapan Tuhan. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Katakan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari kita berdoa. Bapa, ini kami jemaat-Mu. Tuhan lihat hati mereka masing-masing. Tuhan sayang kepada kami semua. Karena Engkau membuktikan kasih sayang-Mu kepada kami. Kematian Yesus, kebangkitan Yesus, dan kenaikan. Alkitab mengatakan, aku sekali-kali tidak meninggalkan Engkau. Aku sekali-kali tidak membiarkan. Ingat janji Tuhan ini. Menjadi kita kuat. Apapun kondisimu yang tidak baik, katakan Yesus baik. Yesus menyelesaikan masalahku. Yesus menolong aku. Kalau hari ini katakan enggak langsung instan. Perkatakan terus menerus seperti Alkitab. Jangan engkau lupa memperkatakan kita. Tuhan akan genapi sesuai waktunya. Karena itu mari kita berdoa. Bapak, terima kasih hamba sudah selesai berbicara. Dan firman ini jamahlah Tuhan. Roh Kudus berbicara di hatimu. Tolong Roh Kudus berkarya di hati kami masing-masing. Dan biarlah firman ini bekerja secara ajaib. Sehingga firman ini hidup dan berkuasa. Karena firman Tuhan tidak pernah sia-sia dalam kehidupan kami. Setiap firman yang disampaikan akan mengambil tugasnya. Apa yang difirmankan Tuhan akan dilakukan Tuhan sempurna sekali. Terima kasih Bapak. Terpujilah Bapak. Terima kasih hamba-Mu sudah sampai menyampaikan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih untuk pengurapan. Dalam nama kami bersyukur doa. Haleluya. Katakan amin. Amin. Silakan dulu. Makasih Pak Parum untuk firman-Nya. Kita diberkati saudaraku. Amin. Amin. Cinta biar kita menjadi manusia yang baru, ciptaan baru. Yesus ada dalam kehidupan kita sehingga kita akan berubah dan berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudaraku, kita bersama persembahan kita untuk memberi persembahan. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik selamanya. Sebab Tuhan baik. Mari saudaraku, kita angkat persembahan kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk semuanya kesempatan yang Kau berikan bagi kami, perkenanan yang Kau berikan bagi kami, ketukatan sekitar yang berlimpah-limpah Tuhan, sehingga kami boleh dalam ibadah ini, kami boleh hadir dalam ibadah ini mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar Tuhan kami semua anak-anak-Mu Tuhan datang pada siang hari ini membawa persembahan kami Tuhan. Biar persembahan ini terus dipakai Tuhan untuk nama Tuhan, untuk pelebaran kerja-Mu di muka bumi ini Tuhan Yesus. Sehingga kami semua anak-anak-Mu Tuhan boleh mengambil bagian dalam era Pentakosta ketiga ini, bagian dalam menyesakan manna agung Tuhan sebelum datang kedua kali Tuhan menjemput kerja-Mu, menjemput kami semua untuk merintah bersama Engkau Tuhan.
Terima kasih Bapa, Kau memberkati tangan-tangan sudah memberi maupun yang tidak memberi Tuhan. Kau beri kami semua sukacita Tuhan. Kami percaya tingkap-tingkap langit surga akan terbuka, berkat melimpah bagi kami semua dalam setiap kehidupan, aspek kehidupan kami anak-anak Bapa. Terima kasih Tuhan, beberapa semuanya kuduskan semua dalam nama Tuhan Yesus. Saudaraku, kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pulanglah pada siang hari ini membawa berkat yang terindah daripada Allah Bapa, anugerah sukacita berlimpah daripada anaknya Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus terus menyertai kita siang hari ini sampai Maranatha. Dia sudah datang kedua kali menyebut kehidupan permai, memerintah dan berkuasa bersama dengan Dia untuk selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semuanya. Kau setia sepanjang hidupku.